Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar bunda-bunda sore ini? Alhamdulillah baik-baik. Masya Allah. Bunda ada Bunda Sanika di sini ya, ada Bunda Nafisa, Bunda Dia, Bunda Gina, ada Bunda Naila. Alhamdulillah baik, Kak. Masya Allah, Alhamdulillah. Pada sore ini kita akan membahas tentang keutamaan, mengenalkan keutamaan saum kepada Ananda gitu ya. Pada ini merupakan salah satu rangkaian webinar persiapan menyambut bulan Ramadan bersama sahabat anak Indonesia. Nah, pada sore ini insya Allah materinya bersama Umi Diah Wulandari ya yang akan membersamai bunda-bunda di sore ini. Izinkan saya Irna Mariana sebagai moderator di acara webinar sore ini yang akan membersamai Umi Dia dan bunda-bunda sekalian. Nah, di sini saya akan memperkenalkan pemateri kita ya Ibu Umi Dia Wulandari. Tak kenal maka ta'aruf ya. Kita sekarang ta'aruf dulu ya bersama Umi Dia yang mungkin bagi bunda-bunda sekalian yang sudah kenal ya, tidak asing lagi dengan Umi Diah. Nah, mungkin untuk sebagian yang belum kenal, kita kenalan dulu bersama pemateri kita sore hari ini. Izinkan share screen ya Bunda. Nah, sebentar, sepertinya ini. Mohon maaf Bunda, ini masih loading ya. Beliau itu CEO dari Sahabat Anak Indonesia ya, tidak asing lagi untuk bunda-bunda yang ada di SAI. Nah, beliau juga sebagai ibu 3 anak ya, homeschool mom juga ya Bunda dia, Umi dia. Jadi tiga-tiganya putra-putri ibu dia ini homeschooling semuanya gitu ya. Sebentar ini masih loading Bunda, mohon maaf. Ya. Nah, jadi Umi dia ini sebagai homeschool mom, guru BK juga dan konselor juga gitu ya, selain di sekolah gitu ya, konselor juga di Sahabat Anak Indonesia. Beliau tinggal di daerah Cicalengka, Jalan Raya Bandung. Terus beliau juga pendidikan formalnya di sini sebagai itu ya, manajemen informatika yang sebelumnya sekarang bimbingan uh, dan konseling. Untuk pendidikan non formalnya hipnoterapi dan master neo NLP. Iya. Nah, di sini beliau lahir di Bandung 12 Juni 1985, istri dari Bapak Ganjar Kamaludin dan ibu 3 anak. Wah, di sini banyak sekali ya pengalaman kerjanya mulai dari tahun 2005 sampai sekarang 2022. Ya, di sini juga karyanya sangat 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 banyak sekali ya karya-karya yang telah dipublikasikan oleh Umi Dia. Selain itu ada yang terakhir itu antologi Jejak Sang Turir ya, Masya Allah. Di sini jadi Ibu Diah ini selain homeschool mom, beliau itu aktif ya di berbagai bidang, menulis gitu ya. Selain itu juga beliau sebagai instruktur nasional VCT. Nah, jadi tidak hanya di rumah saja beliau itu ya mengurus anak-anaknya, tetapi Masya Allah gitu ya dengan kesibukannya di rumah, beliau juga aktif di luar gitu ya sebagai pemateri gitu ya. Jadi tidak menghalangi beliau untuk berkegiatan di luar gitu. Nah, segitu mungkin untuk apa namanya perkenalan ta'aruf bersama Umidiyah. Nah, di sini kan
akan membahas keutamaan saum bersama untuk Ananda gitu ya. Nah, mungkin suka ada yang ngerasa serba salah nih. Gimana ya ngajarin anak gitu? Diajarin masih kecil, kadang mikir, aduh kasihan ya masih kecil udah diajarin saum. Terus kalau dibiarin nanti kan kebablasan juga gitu ya. Ini kalau dibiarin nanti kalau nggak diajarin nanti anak nggak akan ada belajarnya gitu tentang saum. Nah, mari kita simak ya bahasan dari Umi Diah mengenai keutamaan saum ya untuk Ananda. Nah, saya persilahkan kepada Umi Diah untuk materi keutamaan mengenalkan saum kepada Ananda. Terima kasih Teh Irna. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Di saya cerah banget Teh Irna. Gimana di Teh Irna, di bunda-bunda yang lain gimana cuacanya Mendung hari kalau di ini? sini, Oh, di Umi. Teh Irna Ya, mendung. sudah mulai mendung, Umi. Di Teh Irna mendung ya. Ini di sini macem-macem ya. Masya Allah. Ada bunda yang di Surabaya, ada bunda yang di Qatar ya, kemudian bunda Nafisa itu di Malaysia ya, dan yang lainnya luar biasa ya. Mudah-mudahan kehadiran kita di sore hari ini untuk sama-sama belajar gitu ya. Saya juga masih belajar gitu kan. Nanti mudah-mudahan sama Allah Subhanahu wa taala dipandang sebagai salah satu bentuk kebaikan kita ya. Nah, sebelumnya mungkin Mbak Irna ini nanti materi yang saya eh, bagikan ini dari berbagai macam perspektif gitu ya. Yang pertama, karena saya sendiri membersamai putra-putri saya, 3 putra-putri saya ini, jadi bisa dibilang hasil pengalaman saya sendiri gitu ya, experience saya sendiri. Kemudian yang kedua nanti kita pakai tinjauan gitu ya, melalui referensi buku-buku pendidikan Islam gitu. Dan yang ketiga saya mengambil pijakan juga berdasarkan sedikit gitu ya, mengambil pijakan dari materi-materi psikologi gitu, supaya nanti kita belajarnya mudah-mudahan dari berbagai aspek gitu ya. Jadi nggak cuman pakai like or dislike gitu ya, suka atau nggak suka gitu, mau atau nggak mau, tapi diupayakan sebisa mungkin kita upayakan, mudah-mudahan apa yang kemudian nanti kita pelajari bersama-sama di sini itu memang ada pijakannya gitu ya, baik secara teoritis ataupun secara praktis gitu ya. Nah, di sini bunda-bunda kalau lagi memungkinkan untuk buka kamera, boleh buka kamera ya. Nanti kita ngobrol sama-sama ya. Nah, tapi kalau lagi nggak memungkinkan buka kamera, nggak apa-apa ya. Ya betul tadi seperti yang sudah disampaikan oleh MC ya, oleh Teh Irna di pembukaan di awal tadi, kenapa kita harus membahas ini bersama-sama gitu. Karena seringkali orang tua itu merasa khawatir gitu ya, kayak maju mundur jadinya gitu kan. Jadi nggak apa, jadi kurang pede gitu kan. Ada rasa pengen tapi takut salah apa segala macam gitu kan. Nah, jadi nanti kita akan belajar bersama-sama gitu ya. Masya Allah, ini menjadi saum yang mungkin kalau buat bunda-bunda mah udah puluhan kali gitu ya, betul nggak Bun? Kalau Tairna ini saum yang keberapa puluh Tairna? Puluhan, Umi dia. Ya, ini akan menjadi saum yang puluhan kali gitu ya kita lalui. Tapi mungkin bagi sebagian anak-anak kita gitu kan, ini mungkin akan menjadi pengalaman baru gitu ya. Nah, sebagai gitu ya, sebagai apa namanya? Sebagai orang yang baru mau mulai gitu kan. Nah, tentu nanti mereka itu sama seperti kita dulu gitu, cuman sebagian di antara kita mungkin udah lupa gitu ya, gimana sih pada saat kita awal-awal mau saum gitu ya dulu, gimana sih
adaptasinya gitu-gitu mungkin udah sebagian udah lupa gitu ya. Nah, makanya nanti kita sama-sama sharing di sini gitu. Nah, nanti yang akan saya bahas ini ada beberapa tema gitu ya. Yang pertama adalah gimana sih pengantarnya nih tentang kenapa harus gitu ya, kenapa harus kita mengenalkan saum ini kepada anak-anak. Kemudian nanti ada inspirasi kegiatan bersama keluarga. Kalau bunda-bunda yang sudah bergabung dengan Sahabat Anak Indonesia, nanti secara otomatis selama bulan Ramadan, kegiatannya akan kita isi dengan kegiatan sanlat gitu ya. Nah, kemudian nanti ada kegiatan menyiapkan diri. Nah, kenapa menyiapkan diri? Jadi, sebelum kita nemenin anak-anak, kitanya juga harus sudah siap dulu, gitu ya. Jadi, ibaratnya kitanya udah siap dulu, kitanya udah apa namanya, sudah terisi penuh gitu ya, udah siap. Nah, barulah kemudian nanti kita membantu gitu ya anak-anak memulai saum, entah itu saum pertamanya gitu kan dan lain sebagainya. Kemudian nanti gimana nih kita membuat catatan untuk pelaksanaan kegiatan selama saum, terus gimana orang tua mengkomunikasikan keutamaan saum di bulan Ramadan gitu ya. Nah, karena bagaimanapun juga saum di bulan Ramadan itu adalah menjadi salah satu pilar gitu ya, pilar dari keislaman, tegaknya Islam di diri seseorang gitu. Jadi sedari kecil kita harus tanamkan mereka harus tahu bahwa ini adalah sesuatu yang memang wajib mereka laksanakan gitu kan. Nah, kemudian nanti ada tips membangunkan sahur. Nah, bunda-bunda masih ada yang suka ini enggak sih kesusahan enggak sih bangunin anak sahur ya. Nah, nanti kita berbagi bersama. Kemudian gimana mengenalkan aktivitas sahur dan iftar ke anak-anak. Terus gimana menanamkan girohnya nih, semangatnya biar anak semangat tuh gimana caranya. Terus seperti apa nanti selama menjalankan saum. Kemudian apa saja yang harus diperhatikan. Kemudian nanti ada adab-adab saum dan manfaat mengajarkan saum kepada Ananda buat kitanya gitu ya dan nanti terakhir panduan kegiatan selama Ramadan yang bisa kita laksanakan. Nah, itu mungkin ya beberapa menu nih yang akan kita bahas sama-sama. Nah, tapi sebelum ke sana saya pengen sharing dulu nih sama bunda-bunda semua di antara tema-tema yang tadi saya sebutkan gitu ya. Barangkali ada yang mau berbagi. Ada yang mau berbagi dulu nih. Apa sih biasanya struggling dengan apa sih bunda-bunda semua kalau menghadapi bulan Ramadan gitu ya? Apa yang biasanya terjadi? Apakah kesulitannya di membangunkan sahur gitu ataukah di bagian yang kegiatan sehari-harinya atau apa? Yuk kita sharing dulu sama-sama. Silahkan Teh Irna. Mungkin ada yang mau sharing, boleh? Boleh Bunda yang mau sharing, silahkan open mic-nya. Iya, boleh, silahkan. Boleh. Boleh Bunda Kaisan dan Kausar nih, Masya Allah. Dua jagoan nih. Saya mau kalau saya pertama kali ini Oh, makanya tahun pertama ya Bunda. Oke. tahun Jadi pertama. tahun pertama mau mengenalkan Kaisan dan Kausar gitu ya, Bun ya. Iya, iya makanya gimana ya? Oke, baik. Hmm. Sebelum-sebelumnya gimana nih kalau masuk bulan Ramadan, Bunda? Kalau kalau sahur masih suka ikut, suka dibangunin ikut. Cuman kayak kenapa pas siangnya teh minta ini minta itu, udah ada jadinya teh, udah acak-acakan lagi aja. Apalagi Oke. sahur tuh minum susu. Nanti teh pas bangun udah sholat subuh, udah bangun subuh tuh. Minta susu lagi, udah biasa jadwalnya itu kan minum susu. Kan saum. Kenapa saum teh kok begini? Iya emang ini harus nahan makan sama minum. Nggak bisa nanti mati. Kayak di Upin Ipin ya. Iya, ya udah tuh Oke. saumnya Akhirnya kayak gitu. dikasih lagi gitu ya. Iya paling ya udah tuh berarti saumnya jajannya aja ya. Nggak jajan, tapi boleh makan nanti tapi nanti jam segini. Iya,
udah kayak pucat banget anaknya teh. Apalagi kalau Oh, Kausar tuh kayak, kan Kausar mah ngemilnya tuh jago. oh, Kalau nggak ada makanan, nggak ada dikit-dikitnya ngemil, dikit ngemil gitu kan. Wah itu mah udah kayak, oh, kamu kayak orang sakit. Makanya ih, deg-degan juga ya sekarang mau puasa. Cuman emang udah semangat karena lihat kan sering dikasih tahu sekarang bentar lagi puasa. Iya aku mau puasa, aku semangat puasa. Ya kita lihat tahun ini makanya belajar lagi. Oke, baik. Terima kasih, Bunda. Ya, Masya Insya Allah. Allah, betul ya. Nah, deg-degan ya, deg-degan banget ini ya. Di satu sisi kita pengen eh, mengenalkan gitu ya, di sisi lain juga ada deg-degannya ya, seru ya. Oke, baik kita mulai ya ke materinya. Sekali lagi terima kasih ya Bunda ya sharingnya. Nah, di sini yang pertama adalah yang harus kita ingat gitu ya, bahwa bagi siapapun ketika kita memasuki suasana yang berbeda itu tidak akan mudah gitu ya. Nah, karena itu sebaiknya kita fokus pada apa yang sangat memungkinkan dulu gitu ya. Jadi misalkan nih selama bulan Ramadan itu kan ada banyak sekali gitu ya rangkaian ibadah yang bisa dilakukan oleh kita nih kalau kita adalah sebagai orang dewasa. Dari mulai sahur gitu, dilanjut dengan tilawah gitu kan, pagi-pagi, kemudian ada aktivitas yang lain yang sudah tersusun dengan rapi gitu sampai kemudian nanti setelah Isya itu kita ada sholat tarawih gitu kan. Nah, di sini di awal itu kita jangan terlalu banyak kekhawatiran gitu ya, kita berusaha untuk fokus satu-satu dulu nih gitu ya, apa nih yang mau kita dahulukan gitu ya, anak mau diperkenalkan dengan apanya dulu, nah sisanya nanti kita belajar untuk membuka kesempatan lebih santai gitu ya. Jadi di satu sisi ada satu yang lagi mau kita targetkan, kemudian di sisi lainnya kita berusaha untuk santai di sisi yang lain yang itu tidak termasuk ke dalam target kita gitu. Nah, seringkali gitu ya, seringkali pada saat kita merasa kesulitan gitu ya, merasa apa di dalam keadaan yang khawatir gitu. Pada akhirnya kita suka menyangkal keadaan gitu ya atau berusaha untuk menyalahkan pihak lain gitu ya. Kemudian nanti ada proses tawar menawar gitu ya. Nah, ada proses kesal juga gitu ya dan pada akhirnya ada proses penerimaan. Nah, pada saat kita sekarang gitu berusaha untuk memperkenalkan anak-anak dengan tahapan baru gitu ya di fase perkembangan mereka gitu ya. Nah, di sini kita belajar untuk mengurangi gitu ya, mengurangi hal-hal yang sifatnya ekspektasi terlalu tinggi gitu supaya nantinya kita tidak berusaha menyangkal kejadian yang sebetulnya terjadi gitu ya, kemudian kita jadi nggak stres sendirilah intinya gitu ya kurang lebih. Jadi kita berusaha untuk lebih santai menghadapi proses atau menghadapi suasana yang baru nih buat anak gitu ya. Nah, pada saat kita mau mengenalkan anak-anak dengan saung gitu ya, udah udah tepat sekali gitu kalau bunda-bunda di sini sudah mulai berusaha untuk sounding gitu ya, sounding nih sebentar lagi saum nih kita gitu ya. Nah itu teh memang udah bagus gitu ya dan memang sudah seharusnya seperti itu gitu, kita sounding ke mereka bahwa sebentar lagi kita akan melaksanakan saum gitu ya. Nah berikutnya adalah yang harus tertanam di mindset kita bahwa saum ini merupakan salah satu fase yang memang harus mereka lalui gitu ya. Adalah fase yang harus mereka masuki juga gitu. Nah, karena itu kita bertahap dalam melatih anak-anak
gitu ya. Nah, yang menjadi landasan kita untuk mengenalkan anak-anak dengan saum ini sebetulnya bukan hanya sekedar dari sisi religiusitas gitu ya, bukan hanya sekedar dari sisi keagamaan aja gitu. Dengan kita mengenalkan saum, sebetulnya kita sedang mengajarkan anak membuat meningkatkan pengendalian diri gitu ya, pengendalian diri mereka. Kemudian juga bagaimana mereka berusaha belajar untuk taat pada apa-apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, tetapi tantangan kita di sini adalah bagaimana caranya sesuatu yang merupakan sebuah kewajiban ini bisa kita hadirkan kesan yang baik gitu ya. Jangan sampai anak merasa tertekan gitu sampai kemudian mereka taat atau melakukannya cuma di depan kita, tapi kemudian di belakang kita tuh mereka berbohong gitu ya. Kan kita sering tuh ya dengerin gitu ya kisah-kisah anak-anak atau lihat juga gitu ya anak-anak yang minum pas lagi wudhu misalkan gitu ya, makan pada saat orang tua lagi nggak ada di rumah gitu. Nah, kisah-kisah seperti itu tuh artinya ada yang miss gitu ya, ada yang keluar dari jalur gitu kan, ada sesuatu yang salah nih pada saat kita mengenalkan saum gitu. Jangan-jangan anak taunya saum itu adalah di depan kita gitu ya, bukan saumnya untuk Allah gitu. Nah, di sini yang mungkin kita perlu menanamkan konsepnya dengan baik gitu ya, trikinya di sini gitu. Nah, karena itu pada saat kita mengajak Ananda saum ini gitu ya. Nah, kita sistemnya itu memang yang pertama memang kita berikan gitu ya, betul-betul berikan kepada mereka sesuai dengan kesanggupannya gitu. Kita harus lihat dulu gitu ya. Yang pertama tuh tentu aja kita harus selalu identify gitu ya, mengidentifikasi ini kemampuan anaknya teh seperti apa gitu. Nah, makanya misalkan kita bisa nih ngajak anak teh ikut sahur, tetap ikut sahur gitu. Kemudian ada jeda gitu ya, ada jeda anak nggak makan apa-apa, nggak minum apa-apa, dicoba gitu ya, dicoba perlahan-lahan. Misalkan sahur kan kalau sekarang karena azan subuh itu 4:30 gitu ya, misalkan dari 4:30 nih, 4:30 3 jam dulu deh, 5:30, 6:30, 7, 7:30, boleh makannya jam 8, boleh minumnya jam 8. Jadi di delay dulu gitu ya, keinginan mereka untuk makan minum ditahan sebentar ya, kita tahan gitu ya. Nah, ini tuh latihan regulasi diri sebetulnya gitu. Jadi nanti anak pelan-pelan mereka bisa berusaha untuk menguasai diri gitu ya, anak pelan-pelan bisa mengendalikan keinginan gitu, karena memang ciri khasnya anak usia dini itu kan spontan ya. Begitu mereka punya keinginan, pada saat itu juga harus dipenuhi. Nah, dengan saum sebetulnya kita melatih gitu ya, bagaimana sih keinginan kita ini untuk bisa dikendalikan gitu, Masya Allah ya. Jadi Allah tuh udah tahu bahwa jiwa kita ini tuh memang harus dididik gitu ya, harus dibina. Nah, makanya salah satunya dengan saum itu, dengan kita memperkenalkan saum kepada anak. Nah, si keinginan itu mereka bisa belajar untuk mengendalikan gitu. Nah, caranya jadi tetap ikut sahur gitu ya. Nah, tapi nanti makannya itu tetap dijeda gitu. Jadi jangan setiap saat mereka bisa makan minum seperti biasa gitu. Tapi kalau dari sahur, misalkan ke 7:30 dulu gitu ya, atau ke jam 8, ke jam 9, perlahan-lahan gitu ya, terus nanti sama kita dinaik-naikin gitu ya kadarnya gitu, sesuai dengan kemampuan mereka. Kadang-kadang apa yang kita khawatirkan belum tentu itu yang terjadi gitu ya, karena itu don't believe everything you think gitu ya, jangan selalu percaya dengan apa yang kita pikirkan, karena bisa jadi apa yang kita pikirkan itu tidak sebenarnya terjadi gitu ya. Jadi dicoba dulu gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, pada saat kita mau memperkenalkan saum gitu ya, nah kita
berusaha untuk melaksanakan saum itu dengan bersungguh-sungguh gitu ya, baik kita ataupun anak-anak. Jadi yang ketiga itu catatannya adalah bagaimana kita berusaha untuk komitmen dengan apa yang sudah kita rencanakan gitu ya. Jadi misalkan kita target ini, oh kalau anak yang usianya sekian, targetnya sampai jam 8 deh misalkan gitu ya. Nah, selama dari sahur ke jam 8 itu anak udah nggak sabar nih pengen minum, anak udah nggak sabar nih pengen makan gitu kan. Nah, gimana kita belajar untuk jadi motivator buat anak gitu ya. Ayo, keren nih, udah 30 menit. Nah, berarti tambah 30 menit lagi ya gitu ya. Nah, kayak gitu-gitu ya. Nah, kita kita apa namanya? Kita usahain gitu ya supaya anak tuh bisa komitmen gitu dengan apa namanya? Dengan rencana awal gitu. Kita latih nih sedikit-sedikit gitu ya kan namanya latihan ya. Nah, di dalam latihan itu nggak boleh terlalu longgar gitu ya, tapi juga tidak boleh terlalu keras gitu ya. Kita berusaha komitmen gitu. Nah, memang di awal-awal itu mungkin kita akan harus lebih banyak motivasi gitu ya, harus menyediakan berbagai macam jurus gitu ya. Nah, memang di situ ya tantangannya. Nah, kemudian yang harus diingat bahwa setiap interaksi yang terjadi di dalam keluarga itu sifatnya reflektif gitu. Jadi kalau kita menginginkan anak bisa komitmen gitu, maka dari kitanya dulu komitmen gitu ya. Kalau kita menginginkan anak bisa menjalani ini dengan baik gitu ya. Nah, dari kitanya dulu kita bulatkan niatnya gitu ya, meminta pertolongan Allah gitu sehingga mudah-mudahan nanti pada saatnya tuh memang kita diberikan kemudahan, kesempatan gitu ya sama-sama gitu baik kita ataupun anaknya. Nah, ini bisa jadi inspirasi kegiatan Ramadan gitu ya. Nah, ini aktivitas kegiatan gitu ya yang mungkin paling sederhana gitu ya. Ini yang paling sederhana yang bisa kita lakukan gitu. Misalkan sholat berjamaah di rumah nih gitu ya, anak-anak sama bundanya gitu kan. Kemudian zikir pagi gitu dan lain-lain sebagainya nih sampai bawah gitu, ini yang kita bisa kerjakan di rumah gitu ya sama anak-anak. Nah, ini bisa dikerjakan bersama-sama. Nah, kemudian pada saat kita mau mengenalkannya nih, yang pertama, nah, kita jadikan bahwa saum itu tuh sebagai salah satu berita gembira gitu ya. Jadi kita sampaikan bahwa Allah tuh akan sayang gitu ya sama anak yang mau belajar saum gitu ya. Nah, jadi dialognya seperti itu gitu ya. Dialog yang sifatnya tuh berita gembira, yang sifatnya itu memberikan apa namanya? Memberikan semangat gitu ya secara positif kepada anak gitu. Jangan sampai kita nakut-nakutin gitu ya. Jadi misalkan oh, nanti Allah marah loh kalau kakak buka saum kayak gitu-gitu. Nah, itu kita hindari sebisa mungkin gitu. Tetapi kita lebih sampaikan kepada anak bahwa akan ada banyak sekali kebaikan yang mereka dapatkan gitu ya. Akan ditambah gitu ya kecintaan Allah kepada mereka kalau misalkan mereka belajar saum gitu ya. Nah, sekarang aja udah banyak nih kebaikan dari Allah, apalagi kalau kita bersyukur gitu ya dengan cara menaati kewajiban-kewajiban Allah. Nah, salah satunya sebagai seorang muslim, nah kita melaksanakan saum Ramadan gitu ya. Nah, eh, yang berikutnya orang tua mengingatkan anak gitu. Gimana sih rasanya kalau disayang sama orang tua gitu ya. Nah, gimana sih rasanya kalau disayang sama Allah? Oh, kayak gini ya. Sekarang aja itu kita udah ngerasa disayang sama Allah tuh nikmat banget gitu ya. Nah, apalagi kalau misalkan kebaikan-kebaikan kita ditambah gitu. Nah, Allah tuh bakal lebih sayang lagi, akan lebih banyak lagi gitu ya kebaikan dan limpahan kasih sayang yang akan Allah kasih buat kita gitu. Jadi sering-sering diingatkan anak-anak itu tentang eh, limpahan kasih sayang Allah sama mereka gitu. Nah, dengan begitu mereka akan berpikir bahwa oh,
aku kayak gini aja disayang sama Allah gitu kan. Nah, apalagi kalau kita bisa melakukan ibadah yang banyak gitu ya. Nah, yang berikutnya, jadi role model bagi anak dalam melakukan ibadah gitu ya. Nah, jadi kitanya juga gitu ya. Nah, melaksanakan ibadah saum gitu sehingga nanti anak-anak juga tertarik gitu ya. Nah, salah satunya memang kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Rajab dan Sya'ban itu kita dianjurkan untuk memperbanyak saum. Jadi ketika anak sudah melihat kita melaksanakan saum nih di luar bulan Ramadan gitu ya, vibes-nya gitu lah ya, vibes-nya itu udah mulai kerasa. Nah, sehingga mudah-mudahan nanti anak-anak juga tertarik gitu ya untuk melaksanakan ibadah saum. Yang kemudian, nah, hindarkan sebisa mungkin mengiming-imingi anak dengan hadiah gitu ya. Nah, akan lebih baik kalau misalkan mau ngasih hadiah juga itu diberikannya nggak perlu anaknya tahu gitu ya. Jadi misalkan udah sok aja gitu ya anaknya latihan dulu saum gitu ya. Nah, nanti ketika mereka bisa gitu ya mencapai target nih, misalkan hari pertama kita nargetin anak dari sahur tahan sampai jam 8. Nah, begitu jam 8, kita kasih reward aja gitu ya, yang kecil-kecil, rewardnya jangan langsung yang besar-besar gitu ya, tapi yang kecil-kecil gitu. Sambil kemudian menekankan kepada mereka bahwa hadiah yang mereka dapatkan itu merupakan karunia dan rizki dari Allah. Jadi bukan karena kita gitu ya, tapi ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, kemudian yang berikutnya tentu saja pada saat kita mengenalkan ibadah saum sama anak ya, berdasarkan experience saya sendiri nih, anak itu akan meraung-raung itu emang benar ya. Jadi mereka tuh akan meraung-raung itu nggak kuat gitu kan, akan seperti itu. Terus kayak marah-marah gitu ya, mereka tuh akan marah-marah karena lapar kan gitu ya, marah-marah terus kayak ya karena itu sebagai pengalaman pertama mereka gitu, tentu saja mereka ngerasa kenapa aku harus begini gitu kan, kenapa di rumah tidak ada makanan gitu ya. Ya silahkan gitu, kalau mau makan silahkan, tapi makanannya juga tidak ada. Dan Umi tidak menyediakan makanan jam segini karena bukan waktunya makan gitu ya, dan segala macam itu nanti kita akan betul-betul struggle gitu ya sama anak, dan memang di situ tantangannya. Nah, karena itu dari sekarang kita harus menyiapkan stok sabar gitu ya. Kita memang harus sabar gitu. Kita harus belajar untuk menerima bahwa hal itu tuh memang akan terjadi gitu ya. Nah, hal itu tuh memang akan terjadi sebagai sebuah tantangan kita gitu ya, sebagai sebuah tantangan kita pada saat kita mengenalkan anak-anak untuk melakukan kewajiban agamanya gitu ya. Nah, jadi dengan kalau kita dari awal emang sudah belajar gitu ya, apa nih yang akan kita hadapi, setidaknya kita siap lah dengan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Nah, tapi Bunda tidak perlu namanya kaget gitu ya, atau tidak perlu merasa takut gitu ya, karena biasanya itu terjadi hanya di hari-hari awal aja ya, di hari-hari awal aja, pada saat mereka memulai aja. Nanti lama-lama pelan-pelan mereka akan mulai beradaptasi gitu. Jadi memang harus sabar banget itu di awal gitu. Nanti kesananya mereka sudah terbiasa, bahkan ada yang malah jadi pengen terus saum gitu ya. Mereka ada yang jadi seneng banget saum gitu. Jadi kalau pengalaman saya sendiri, anak-anak itu pada saat mulai belajar saum itu ada yang sekitar 4 tahunan ya, umur 4 tahunan mereka mulai belajar saum. Dan di awal itu saya memang memberikan kesempatan sama mereka untuk ya udah boleh gitu ya, kalau misalkan kita punya targetnya itu tidak full gitu sampai maghrib gitu. Nah, tapi ternyata anak-anak itu sayang gitu ya, sayang nih nggak ada yang mau berbuka di tengah-tengah gitu ya, nggak ada yang mau berbuka di tengah-tengah. Jadi pada akhirnya mereka berusaha sekali nih untuk sampai maghrib gitu. Jadi kita
Jadi sama kita udah disampaikan dulu dari awal gitu ya, ini targetnya sekian. Kalau misalkan mereka bisa melampaui targetnya, alhamdulillah gitu. Nah, cuman tadi meraung-raung gitu-gitunya tuh paling 1 sampai 4 hari lah, maksimal sampai 4 hari, hari keempat, hari kelima dan berikutnya tuh mereka udah lebih siap, udah lebih beradaptasi gitu, sehingga kekhawatiran-kekhawatiran yang tadinya kita takutkan itu sudah mulai berkurang gitu ya. Jadi memang di awal itu kita sangat diuji gitu ya dengan proses adaptasi yang akan dihadapi sama anak gitu ya. Nah, yang berikutnya, di sini supaya salah satunya gitu ya. Nih, kalau berdasarkan pengalaman saya, supaya anak bisa lebih fokus melaksanakan saum, itu memang kita harus bisa menyusun kegiatan yang menarik gitu ya. Jangan sampai Jangan sampai bahasanya itu jangan sampai anak nggak punya kegiatan apa-apa gitu ya. Kalau anak nganggur, nah mereka inget perutnya lapar gitu ya. Nah tapi kalau mereka keasikan, nah mereka tuh bisa lebih mudah untuk menyesuaikan diri gitu. Nah karena itu memang kita harus bisa menyusun ya, terutama kalau menurut saya jam rawan itu jam 8 sampai jam 10. Itu jam rawan banget. Itu disitulah, jangankan anak-anak, kita juga orang dewasa di hari awal-awal tuh jam 8 sampai jam 10 tuh udah mulai lapar, haus gitu ya. Memang seperti itu gitu. Nah, nanti anak-anak juga gitu. Jam rawan itu biasanya ada 2 kali. Kalau pagi-pagi di jam 8 sampai jam 10. Kalau sore itu abis asar. Wah, abis asar perutnya melilit banget gitu ya. Nah, makanya di momen-momen itu kita harus sudah menyiapkan gitu ya. Kita menyiapkan nih kegiatan yang bisa membuat mereka itu uh, lupa gitu ya, lupa dengan penderitaan yang sedang dialaminya gitu ya. Jadi salah satunya adalah dengan menyediakan kegiatan belajar atau permainan gitu ya. Nah, itu kita harus banyak menyiapkan amunisi gitu ya untuk menghadapi jam-jam rawan itu gitu ya. Nah, yang berikutnya, nah kalau misalkan nih kita udah pernah sebelumnya mengenalkan kepada mereka apa itu saum gitu ya. Nah, kemudian sudah memberikan pemahaman pada mereka tentang saum gitu. Terus kan kalau yang anak-anak yang belajar di SAI itu di kelas belajar juga udah disampaikan ya sama kakak-kakak ya, saum itu apa segala macam. Nah, ini kita bisa berdiskusi nih sebelum nantinya anak betul-betul saum gitu ya. Nah, coba bisa nih sama kita diajak anak untuk berdiskusi gitu mengenai saum gitu ya. Coba nih gitu ya, saum itu apa, ngapain aja gitu. Nah, ini nanti mungkin bisa kita ajak diskusi anaknya. Nah, kemudian jika anak bisa gitu ya menyelesaikan kegiatan harian dengan antusias, nah kita kenalkan nih gitu ya siapa aja gitu, mau sosok sahabat Rasulullah atau kita sampaikan tentang pengalaman kita sendiri selama menjalankan saum gitu ya, apa sih yang kita rasakan, apa yang kita dapatkan gitu kan, sehingga nanti anak-anak juga tertarik gitu ya dengan pengalaman yang pernah kita jalani gitu. Nah, berikutnya untuk menyampaikan materi nih, pada saat kita menyampaikan materi selama saum gitu ya, berkegiatan selama saum. Nah, kita bisa mengajak anak-anak itu belajarnya itu jangan sampai membosankan gitu ya, jangan cuman anak duduk mendengarkan gitu ya. Nah, tapi kita bisa memanfaatkan berbagai macam kegiatan gitu ya, aktivitas. Nah, ketika anak sambil di perjalanan sama kita, misalkan kita punya kegiatan pagi-pagi itu jalan pagi misalkan gitu ya, nanti bermain atau sore-sorenya jalan-jalan nih gitu ya, untuk membiasakan mereka gitu ya lupa dengan apa yang sedang dialaminya gitu ya. Nah, itu juga bisa nih kita ajak berkegiatan gitu. Nah, nanti biasakan pada saat malam itu kita mengajak anak untuk merefleksikan gitu ya.
adek pinter nih hari ini bisa saum sampai jam segini, gimana perasaannya? Jadi kita ajak bukan perasaan kita, jangan sampai kita, oh bunda seneng banget kakak hari ini bisa saum gitu ya, jangan seperti itu, nanti anak jadi melakukan sesuatu tuh untuk menyenangkan kita. Nah jangan sampai kita seperti itu gitu ya, tapi kita ajak anak untuk bisa merasa puas juga gitu dengan apa yang sudah dilakukannya. Jadi kepuasan itu adanya di diri mereka, bukan di diri kita gitu. Gimana nih kakak udah bisa saum sampai jam segini, gimana perasaan kakak gitu ya. Nah Umi akan bantu terus ya, Umi akan temenin terus ya, Umi akan jadi berikan anak keyakinan bahwa apa yang mereka lakukan, apa yang mereka jalani kita akan dukung gitu ya. Dan kepuasan itu balik lagi tadi adanya di diri mereka, jadi jangan sampai anak melakukan sesuatu untuk kita gitu ya, tapi beri penekanan bahwa ketika mereka bisa berhasil melakukan sesuatu, kepuasan itu adanya di diri mereka sendiri gitu ya. Nah yang berikutnya yang sangat bermanfaat adalah saat anak bertanya. Ya, saat anak bertanya itu merupakan momentum yang sangat baik gitu ya. Selain untuk memuaskan rasa ingin tahu, nah ketika anak bertanya itu juga akan menjadi pengalaman yang utuh gitu ya. Oh, mereka penasaran dengan ini dan kita bisa membantu mereka menemukan jawabannya gitu. Nah, kalaupun misalkan kita belum punya jawabannya pada saat itu, kita bisa ajak anak untuk mencari jawabannya bersama-sama gitu ya. Yuk kita cari di buku, atau yuk kasih bunda kesempatan, nanti bunda belajar dulu ya, nanti bunda cari dulu ya, misalkan gitu ya. Nah melatih anak puasa Ramadan itu tidak sama dengan mewajibkan mereka berpuasa gitu ya. Nah ada beberapa apa ya, warning lah mungkin gitu yang harus kita perhatikan. Yang pertama, orang tua harus mempertimbangkan kondisi dan kemampuan setiap anak ya. Bisa jadi satu anak dengan anak yang lainnya itu berbeda kondisinya. Misalkan kalau anak lagi sakit gitu ya, atau anak baru pulih dari sakit gitu kan, beda-beda ya. Nah ini juga, nah kita harus belajar untuk menerima situasi itu gitu ya. Nah, kemudian pada saat kita melatih gitu kan, jangan berharap mereka bisa bagus gitu ya, sempurna gitu seperti kita yang udah puluhan tahun, puluhan kali berpengalaman menjadi alumni Ramadan gitu ya. Nah, jangan sampai kita punya ekspektasi yang terlalu tinggi gitu. Jadi kita melatih nih, mengenalkan gitu ya. Nah, kita kita konsepnya, kita tanamkan konsepnya di kita itu adalah menunda, delay. Tadi dia delay gratification. Jadi kita memberikan kesempatan untuk anak belajar menunda keinginan mereka gitu. Jadi konsepnya yang kita pakai ketika anak baru belajar saum itu adalah bukan anak itu harus betul-betul full gitu ya, tapi kita latih supaya mereka bisa mengendalikan gitu. Jadi dengan cara menunda dulu. Jadi kalau yang biasanya sarapan jam 7, kita tunda gitu ya, jadi jam 8, jadi jam 9 atau jam 10 gitu ya. Nah, pelan-pelan gitu ya kita targetnya kita naikkan gitu. Nah, kemudian pada saat kita sekeluarga makan sahur gitu ya, kita ajak juga anak makan sahur. Kemudian setelah sarapannya tertunda gitu ya, boleh tuh dilanjutin. Saumnya kita lanjutin gitu ya. Nah, tapi makan siangnya nanti ditunda lagi gitu. Terus aja seperti itu. Jadi secara kontinu kita ajak anak untuk belajar tadi mengendalikan, menghandle keinginan mereka gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan anak tadi ya misalkan wah udah repot banget nih gitu ya, nah bolehlah kita kasih kelonggaran, tapi selama kayaknya gitu ya kita lihat anaknya masih bisa kok, terus aja gitu ya kita motivasi gitu supaya kita bisa maksimalkan sebetulnya tahanan mereka itu berapa lama gitu ya. Nah kita latih pelan-pelan gitu ya, sambil kita dorong gitu ya, kita motivasi gitu Teh Irna. Sementara segitu dulu, mangga bunda-bunda atau mungkin
Teh Irna ada yang mau ditanggapi dulu silahkan. Masya Allah, barakallahu fiikum Widya. Jadi, Masya Allah ya materinya sangat membantu sekali untuk bunda-bunda mungkin untuk memulai Ananda yang akan belajar puasa di tahun ini ya insya Allah. Jadi yang pertama itu, jadi kita sebagai orang tua fokus aja dulu gitu ya. Apa yang akan eh, dikerjakan gitu. Jadi jangan terlalu khawatir misalkan ketika Ananda akan berpuasa itu, jangan kita sebagai orang tua, aduh ini gimana ya nanti anak-anak akan berpuasa gitu. Nah, dalam setiap ini pasti ada rintangannya, insya Allah, tapi kita harus bertahap gitu ya. Jadi tadi untuk supaya anak-anak itu terbiasa ya kita mensonding dulu gitu ya. Oh, insya Allah nanti akan puasa. Jadi puasa itu menahan lapar, menahan haus kayak gitu ya. Terus selain itu juga saum itu mengajarkan mengendalikan diri anak gitu ya supaya bisa menahan gitu keinginan-keinginannya ketika nanti kan ketika puasa itu pasti ingin minum, ingin makan gitu ya. Jadi kita itu belajar ke anak-anak itu untuk mengendalikan diri. Nah, tadi juga ada kegiatan-kegiatan yang di ini ya, Umi, dikerjakan gitu ya untuk istilahnya apa ya? Ngabebenjokeun kalau di Sunda ya. Supaya anak tuh lupa gitu ya. Jadi kita adakan kegiatan-kegiatan di rumah gitu ya, kecil-kecilan yang dikerjakan bersama-sama gitu. Seperti sholat berjamaah, terus zikir petang, murojaah, membaca Al-Quran bersama juga. Nah, mungkin itu menjadi inspirasi bunda-bunda di rumah. Nah, silahkan untuk bunda-bunda ada yang ingin ditanyakan kepada Umi Diah, silahkan dibuka mikrofonnya. Boleh. Oke, nih kalau belum ada kita lanjut dulu ya mungkin ya Teh Irna ya. Iya, boleh Umi. Oke, nah kita lanjutin nih gimana nih tipsnya membangunkan sahur ya. Karena kadang-kadang membangunin sahur juga ya triknya. Nah, eh, anak-anak itu mereka unik ya. Mungkin ada yang mudah mudah tidur, ada yang mudah bangun gitu ya. Atau bahasa Sunda nama celilen tahun. Ayah gitu ya. Kalau celilen tahun itu berarti gampang bangun apa gimana Teh Ima? Jadi gampang bangun. Jadi kalau ada berisik sedikit aja langsung bangun gitu. Nah, gitu ya. Nah, jadi nanti eh itu beda-beda ya setiap anak kan. Ada yang gampang dibangunin, ada yang susah dibangunin gitu kan. Nah, nanti kita akan lihat nih ya seperti apa. Nah, yang pertama, sebelum kita memasuki bulan Ramadannya nih dari sekarang, kita kasih tahu dulu ke anak bahwa nanti pada saat memasuki bulan Ramadan ya, kita akan bangunnya lebih awal sebelum sholat subuh gitu untuk melaksanakan sahur gitu ya. Nah, nanti mungkin salah satu tipsnya gitu ya. Nah, ini kalau dari experience saya sendiri, anak itu kalau misalkan mereka dilibatkan gitu ya, yuk kita bangun gitu ya. Nah, mereka dikasih jam waker sendiri gitu ya. Mereka tentukan nih kita sahur itu jam 3:30 misalkan gitu ya. Ayo kakak mau bangunnya jam berapa gitu. Nah nanti mereka nyalain alarm sendiri gitu ya. Nah itu biasanya mereka lebih semangat gitu karena mereka secara tidak langsung kita memberikan kesempatan pada mereka untuk mereka merasa berharga gitu ya. Mereka tuh ada, mereka tuh bisa melakukan sesuatu gitu. Jadi itu bagus sekali gitu ya. Nah, bisa dilakukan. Kemudian yang kedua yang harus kita ingat adalah usahakan gitu ya waktu tidur anak tuh tercukupi. Itu udah ibaratnya tuh udah wajib banget gitu. Jadi kalau misalkan 3:30 harus bangun, maka kita harus punya perkiraan nih, berarti jam berapa anak harus tidur gitu. Maka usahakan gitu ya, maksimal jam 8 itu anak sudah tidur gitu, supaya nanti pada saat sahurnya itu mereka bisa bisa bangun sahur dalam keadaan seger gitu ya, nggak sambil marah-marah. Biasanya kalau sambil marah-marah itu karena memang waktu tidurnya belum tercukupi gitu ya. Nah, atur waktu tidur siangnya juga. Nah, untuk supaya malamnya bisa tidur dengan optimal,
maksimal siangnya itu tidurnya cuma 2 jam. Jadi jangan terlalu lama gitu. Ada juga kan yang tidurnya sampai 4 sampai 5 jam gitu ya siang-siang. Nah, itu pasti malamnya tuh akan lebih susah tidur gitu. Dan yang harus kita ingat bahwa tidur malam itu nggak bisa dibayar pakai tidur siang gitu ya. Karena suka ada yang konsepnya gitu ya. Udah nggak apa-apa tidur malamnya sebentar, nanti siangnya lebih lama. Nggak bisa seperti itu gitu ya. Malam harus tidur gitu. Kalaupun siang mau tidur maksimal tidurnya hanya 2 jam gitu. Nah, kemudian ini juga bisa menambah semangat anak nih mau mengikuti saum ya, yaitu dengan cara kita ajak anak menentukan dan membuat menu gitu ya. Yuk kita selama seminggu ini kalian pengen sahurnya sama apa, pengen berbukanya dengan apa gitu. Nah, itu biasanya anak-anak semangat banget gitu ya. Mereka seneng tuh dilibatkan dalam aktivitas yang memang mau mereka lakukan gitu. Jadi ibaratnya jangan terima beres gitu ya, tapi mereka dilibatkan nih, jadi tahu apa yang mau dimakan gitu ya selama sahur dan iftar. Nah, kemudian buat anak-anak yang susah bangun gitu ya, nah buat anak-anak yang susah bangun gitu, minimal tuh 15 menit sebelum sahur tuh sudah kita bangunin. Jadi banguninnya tuh setiap 5 menit gitu. Jadi dari awal jangan sampai mepet-mepet mau sahur gitu ya baru kita bangunin, udah mau bangunnya lama susah gitu kan. Nah, jadi kita banguninnya tuh sebelumnya gitu ya, dari sebelum-sebelumnya paling tidak tuh 15 menit. Karena biasanya kalau pas buat di awal-awal anak-anak itu suka udah bangun terus tidur lagi gitu ya, pakai selimut lagi gitu. Nah, karena itu nanti kita banguninnya bisa jadi tuh kita banguninnya 3 kali gitu ya. Karena 15 menit dibagi 5 tuh bisa jadi kita banguninnya setiap 5 menit sekali gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi diatur 20 menit sebelumnya atau paling tidak 15 menit sebelumnya gitu. Nah, Bunda tetap tenang nih kalau anak minta waktu untuk bolak-balik tidur. Jadi udah dibangunin, bentar Bun, tiduran lagi gitu ya. Udah dibangunin, bentar gitu ya, tiduran lagi. Nah, seperti itu gitu ya. Tetap tenang aja gitu ya, sabar. Itu terutama terjadinya itu di awal-awal gitu ya. Nah, supaya anak semangat nih kita ajak, ayo nak kita sahur yuk biar kita dapat berkah gitu ya. Jadi menyemangatinya dengan kalimat yang positif. Nah, gimana nih caranya mengenalkan aktivitas sahur dan iftar? Jadi sebetulnya banyak sekali gitu ya manfaat ketika kita mengenalkan aktivitas sahur dan iftar. Di antaranya adalah mengenalkan konsep waktu gitu ya. Anak jadi tahu perbedaan waktu sahur dan berbuka gitu ya, dengan oh nih lihat kalau subuh-subuh gitu kan pada saat sahur kita masih bisa ngeliat bintang gitu ya. Nah, itu bisa jadi salah satu hiburan juga. Ngeliat bintang dulu gitu kan sebelum makan gitu ya. Nah, nanti pada saat mau sahur gitu ya, atau kalau sahur mungkin anak-anak masih ketiduran gitu ya, atau pada saat iftar itu ajak mereka bikin menu iftar gitu ya. Misalkan mereka kebagian potong-potong apa atau menyiapkan hidangannya gitu ya, bawa piringnya ke depan. Aktivitas yang seperti itu tuh seperti sederhana tapi besar manfaatnya buat anak-anak gitu ya. Jadi itu juga bisa kita jadikan kegiatan buat mereka gitu ya. Nah, supaya anak semangat nih menjalankan saum, yang pertama kita sharing tentang pengalaman kita selama melaksanakan saum gitu ya, dari kecil sampai sekarang apa aja sih yang kita rasakan gitu ya kalau kita melaksanakan ibadah saum. Yang pertama kita bisa sampaikan manfaatnya lebih ke fisik gitu ya. Kita tuh bisa merasa lebih sehat gitu ya, merasa lebih kuat gitu dengan melaksanakan ibadah saum gitu. Nah, kemudian kita sampaikan, kita jelaskan keutamaan saum beserta pahalanya gitu kan. Saum itu pahalanya bahkan dimulai pada saat sahur. Orang yang sahur itu akan mendapatkan berkah gitu ya. Doa-doanya akan dijabah gitu kan. Dijabah yang
ijabahnya yang paling baik itu apalagi pada saat mau berbuka puasa gitu kan luar biasa ya. Nah, hal-hal seperti ini bisa kita sampaikan untuk menambah semangat anak gitu ya. Nah, yang berikutnya menyediakan kegiatan yang menyenangkan tadi ya. Jadi supaya anak lebih bisa bisa teralihkan gitu ya dari sensasi lapar yang mereka rasakan gitu ya. Disiapin nih kegiatan yang menyenangkan. Kemudian disiapkan chart gitu ya atau tracking untuk amalan yang dilakukan. Nah, sebelum memasuki bulan Ramadan mungkin kita juga bisa mendekor rumah ya. Wah, nanti ada ya nanti untuk bunda-bunda di akhir kegiatan webinar ini nanti webinarnya sampai hari Rabu ya, Teh Irna ya. Nah, nanti setelah hari Rabu akan dibagikan juga nih printable ya buat di print sendiri nanti untuk menghias rumah gitu ya menyambut bulan Ramadan. Nah, kemudian yang terakhir adalah mengapresiasi usaha anak sekecil apapun usaha yang sudah mereka lakukan, gitu ya. Alhamdulillah, kakak udah saumnya sampai jam sekian, kakak udah mau bangun sahurnya ceria, nggak marah-marah, nggak nangis-nangis, gitu ya. Nah, seperti itu ya. Bisa kita apresiasi. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jangan menetapkan target yang sama pada usia anak yang berbeda-beda. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan mengancam gitu ya. Nanti Allah marah kalau kakak nggak mau saum. Nah, itu jangan banget. Tidak boleh dilakukan seperti itu gitu ya. Kemudian jangan mengiming-imingi anak dengan hadiah gitu. Tapi tadi ya, kalau kita mau kasih hadiah, kasih aja tapi kejutan gitu. Jadi jangan direncanain sok saum nanti dikasih 10.000 sehari. Nah, seperti itu jangan ya, jangan dilakukan. Tapi kita kalau misalkan anak saum kita kasih hadiah itu mah boleh gitu ya, tapi jangan dari awal. Nah, kemudian yang jangan juga adalah memenuhi setiap keinginan anak. Jadi pada dasarnya tadi sekali lagi saum ini adalah kita melatih regulasi diri anak gitu ya. Nah, regulasi diri ini, pengendalian diri, pengelolaan diri gitu ya. Nah, dimulainya adalah dengan menunda tadi. Jadi jangan mengikuti semua keinginan anak gitu, tapi kita tunda, ditahan gitu ya, pelan-pelan sedikit-sedikit gitu kan ya. Nah, jadi yang pertama yang harus kita pelajari itu adalah perkembangan anak gitu sesuai usia. Jadi ya jangan dipaksakan gitu ya. Nah, kemudian sampaikan bentuknya adalah berita gembira gitu ya kalau dia mau coba saum. Kemudian berikan hadiahnya tanpa perjanjian gitu ya. Nah, kemudian kuncinya adalah saum itu pada intinya adalah mengendalikan keinginan gitu ya. Mengendalikan. Jadi jangan semuanya dipenuhi gitu. Nah, ini beberapa adab saum yang harus kita sampaikan kepada anak. Makan sahur dan mengakhirkan, jadi dekat-dekat udah mau sholat aja gitu ya kita sahurnya. Jadi apalagi buat anak-anak jangan sampai tuh kita sahur dari jam 3 gitu ya, kasihan anaknya nanti laparnya kelamaan gitu ya. Kemudian menyegerakan berbuka gitu. Kemudian mengajarkan anak doa berbuka puasa. Nah, di Instagramnya Sai udah ada ya, ini semua ya, nanti bisa dicek. Nah, kemudian menjauhi perkara-perkara yang dapat mengurangi kesempurnaan pahala saum. Misalkan tuh nggak sabar, marah-marah sama orang tua gitu ya. Nah, itu bisa kita ingatkan biar anak tuh tadi ya, kuncinya target kita sama Ramadan itu adalah anak bisa bersabar dan bisa mengendalikan diri gitu ya. Nah, ini beberapa manfaat mengajarkan saum gitu ya dari berbagai macam literatur yang saya simpulkan gitu ya beberapa manfaatnya. Yang pertama adalah kita sedang menanamkan nilai moral dan agama yang kuat gitu. Nah, sehingga nanti harapannya kalau kita kenalkan saum ini sedari awal gitu ya, sedari dini,
mudah-mudahan nanti pada saatnya mereka memasuki fase mukallaf, memasuki fase wajib memang melaksanakan, nah mereka itu dapat menjalankan kewajiban syariatnya dengan kesadaran sendiri, gitu ya. Sudah tidak terpaksa lagi, gitu. Nah, kemudian anak mengajarkan disiplin positif dan efektif gitu ya melalui belajar saum ini gitu ya. Nah, bagaimanapun juga rangkaian saum itu dari mulai sahur sampai berbuka gitu ya, semuanya itu adalah sebetulnya kita sedang mengajarkan disiplin positif. Jadi kalau kita mengajarkan saum itu sebetulnya kita sudah melaksanakan apa namanya? Pelajaran disiplin gitu ya buat anak-anak. Dan yang pastinya dengan kita mengajarkan saum itu kita mengajak anak untuk punya pola makan yang lebih teratur gitu ya. Nah, kemudian melatih menahan keinginan, ini ya regulasi diri tuh di sini, dan ini sampai orang dewasa nanti kan ini akan sangat dibutuhkan ya, bagaimana anak melatih menahan keinginan gitu. Kemudian bersabar dan berproses untuk mendapatkan segala sesuatu yang diinginkan. Alhamdulillah. Seperti itu mungkin Ayah Bunda eh, materi kita gitu ya, dari yang berbagai literatur dan juga pengalaman yang sudah saya jalani sendiri gitu ya. Mangga kalau ada yang mau didiskusikan dipersilahkan. Ya, kepada bunda-bunda yang ingin bertanya kepada Umi Dia, saya persilahkan. Nah, ini ada yang bertanya di kolom chat, Umi. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh, gimana ya kalau anak berbeda umur, cara memberitahu dan melatih puasanya? Contoh kakak umur 8 tahun dan adiknya umur 6 tahun dan 3 sampai 4 tahun. Itu pertanyaannya dari Bunda Anissa. Itu Umi. Nafisah ya. Bunda Anissa. Bunda Nafisah, Tayirna. Anissa. Oh iya, afwan. Salah. Oh iya, Bunda Nafisa. Iya, afwan. Oke, nah jadi kalau buat apa yang usianya beda-beda ya. Nah, Bunda ini sama ya, di rumah saya juga anaknya yang usianya beda-beda nih. Nah, kalau untuk anak-anak yang usianya berbeda, nah dari awal sekarang gitu ya, dari awal sekarang nih kita kasih tahu masing-masing. Kakak sekarang umurnya berapa? Adiknya umur berapa gitu ya, kita bantu anak untuk menyadari dulu gitu ya perbedaan yang ada pada diri mereka masing-masing gitu. Nah, udah gitu kita bilang nih, kakak nanti gimana kalau targetnya sampai jam sekian, kakak bisa nggak gitu ya. Nah, di challenge ya gitu. Jadi bentuknya kalau saya di rumah tuh bahasanya adalah di challenge ya. Anak tuh suka banget kalau di challenge. Karena challenge itu bentuknya nanti akan menunjukkan kemampuan mereka gitu ya. Nah, makanya kita ajaknya gitu ya di challenge ya. Mau nggak kakak di challenge sama Umi sampai jam 10 misalkan gitu ya. Berani nggak terima tantangannya? Ih, anak-anak seneng loh dengan kata-kata kayak gitu. Karena bagaimanapun juga manusia itu punya sisi kompetitif ya. Jadi kalau di challenge itu mereka semangatnya muncul dibanding kalau diperintah gitu ya. Kalau diperintah tuh jatuhnya tuh pengennya menolak gitu ya. Tapi kalau di challenge itu inginnya mereka bisa memenuhi challenge itu gitu ya. Nah, jadi bentuknya seperti itu ya. Jadi di challenge nih, kakak kalau sampai jam segini berani nggak terima tantangan Umi gitu ya. Nah, kayak gitu. Nanti adiknya juga seperti itu gitu. Nah, nanti yang harus kita sampaikan ke mereka semua memang dari sebelum saum ya, dari sebelum saum ini kita bilang, nah nanti kalian akan menjalankan saum sesuai dengan kemampuannya masing-masing gitu ya. Jadi nanti dicoba yuk kakak sampai jam sekian gitu kan, adiknya jam sekian, adiknya lagi jam sekian. Nah nanti kalau misalkan salah satu ada yang misalkan udah nggak kuat gitu ya, nah sebisa mungkin
yang lain dikondisikan gitu ya, jangan sampai nanti di satu tempat gitu ya, tetap aja misalkan ada yang nggak kuat itu kita ajak ke tempat yang tersembunyi gitu, jangan sampai dilihat sama yang lainnya ya. Jadi di tempat yang tersembunyi. Nah, sekarang juga dari sebelumnya kita bilang gitu ya sama anak-anak bahwa misalkan adik yang baru 3 tahun gitu ya. Nah, ini adik mah sementara ini ikutan dulu ya, sahur aja dan berbuka, tapi belum bisa ikut saum, gitu ya. Kita kasih tahu. Jadi anak-anak juga seperti itu gitu, jangan sampai mereka mikirnya kok bunda nggak adil gitu, bukan nggak adil tapi memang kakak juga dulu waktu umur segini mah belum ikut saumnya, baru ikut sahurnya aja gitu, diingatkan juga gitu ya, kakak juga nggak langsung ikut saum tapi kakak sahur dulu gitu. Nah sekarang seperti itu gitu ya. Nah bisa begitu mungkin ya Bunda Nafisah ya. Nah, nanti yang lain-lainnya mah sama aja gitu ya. Nah, nanti mungkin materinya bisa dibagikan aja ya di grup ya, Teh Irna ya. Boleh, boleh Oke, Umi. baik. Seperti itu ya Bunda Nafisah ya. Iya, sama-sama. Baik, ada lagi yang mau didiskusikan? Silahkan. Silahkan Bunda-Bunda. Nah, atau kalau misalkan ada yang eh, belum kepikiran sekarang gitu ya. Nah, boleh nanti pertanyaannya menyusul mungkin ya Teh Irna ya. Ya, boleh, boleh. Jadi Oke. misalkan kalau sekarang belum siap pertanyaannya, boleh menyusul Japri ke saya, Kakak Irna gitu ya. Di grup nanti ada kan ada Kakak Aul, ada Kakak Irna, ada Kakak Amel ya. Jadi boleh bunda-bunda menyampaikan pertanyaannya. Nah, Oke. Alhamdulillah ya untuk webinar sore ini, Masya Allah ya materinya yang sangat bagus sekali ya untuk bekal ayah bunda untuk menghadapi saum Ramadan ya untuk Ananda ya. Semoga bermanfaat untuk ayah bunda semua. Eh, Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga kita bisa berkumpul lagi ya di majelis ilmu ini. Insya Allah kita bertemu lagi di hari Rabu pukul 13 dengan tema yang berbeda dan pemateri yang berbeda. Untuk ayah bunda mengenai informasi kegiatan SAI, boleh ayah bunda mampir ke Instagram Sahabat Anak Indonesia. Ya, sekian acara webinar sore ini. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Alamin. doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa Subhanakallahumma wa bihamdika bihamdika asyhadu an asyhadu la an la ilaha ilaha illa illa anta anta astaghfiruka astaghfiruka wa wa atubu atubu ilaik. ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.